Kita mulai ya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di hampir penghujung pembahasan kita tentang sifat aridhah. Kita sudah pelajari tentang ikhfa, kemudian ilgham dan izhar. Satu lagi iqlab, ya. Ikhfa, ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki. Idgham, ada idgham biguna, bila guna, idgham syafawi, idgham mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain. Idhar, idhar syafawi, idhar halqi, idhar mutlak. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke iklab. Kalau iklab dia tidak ada pembagian seperti itu. Banyak iklab apa enggak ada. Iklab itu cuma satu saja, yaitu nun mati atau tanin ketika bertemu dengan ba, itu saja. Ya, lihat di halaman 170 ya. Lihat di contohnya. Nah, sebelum ke sana kita lihat yang di kotak loh. Iklab adalah nun mati atau bertemu dengan huruf ba. Dibaca dengan merapatkan bibir, namun tidak ditekan. Cara membaca iklab sama persis dengan cara membaca ikhfa syafawi, yaitu dibaca dengan cara merapatkan bibir namun tidak ditekan. Ikhfa syafawi berarti apa hukumnya? Mim mati bertemu dengan ba. Kalau iklab, nun mati bertemu dengan ba. Ingat, kalau yang bertemunya nun ketemu ba, iklab. Kalau mim ketemu ba, ikhfa syafawi. Ada persamaan dari sisi cara bacanya. Cara bacanya mulutnya dirapatkan, bukan mulut ya apa? Bibir dirapatkan. Kenapa harus ada penegasan dirapatkan? Karena ada juga yang mengajarkan bibirnya ini tidak rapat. Pernah dengar tidak? Pernah dengar? Yang qori-qori kadang ya, ada siapa begitu, kadang tilawah dia pas ikhfa syafawi dia nggak dirapatkan, nggak kedengarannya, tapi kedengarannya gitu, nggak rapat bibirnya. Emang ada yang mengajar seperti itu. Tapi kita di sini mengambil pendapat Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Kata beliau, saya mengajarkan iklab dan ikhfa syafawi itu 20 tahun supaya tidak dirapatkan. Saya mengajarkan begitu, kata dia ke murid-murid saya selama 20 tahun. Tapi setelah saya cek lagi, saya tanyakan lagi, pelajari lagi, ternyata itu cara yang salah, kata beliau. Ini bisa dilihat di YouTube-nya. Saya dengar ceramah beliau. Jadi yang betul itu, kata beliau, iklab dan ikhfa syafawi ini bibirnya rapat, tetapi tidak ditekan. Bibir dengan bibir nempel saja. Ya, seperti di sini, tumbitu awanum bayi. Jadi bibir dengan bibir ini nempel. Karena ada yang membacanya tidak seperti itu. Ada yang baca ada udara yang keluar. Ya. Awanum ada yang keluar. Atau wahum bil. Jadi kayak begitu keluarnya ya suaranya. Nah, ini kita ngambil pendapat Dr. Aiman Rusdi Suwaid yang mengatakan bahwa bibir dirapatkan saat membaca iklab dan saat membaca ikhfa syafawi. Itu ya. Artinya kalau kita mendengar ada syekh siapa gitu yang baca itu, mungkin beliau mendapatannya seperti itu dari gurunya. Ya, karena gurunya banyak. Kalau Dr. Aiman dia menjelaskan ceritanya. Kenapa sih tiba-tiba atau ada yang berpendapat tidak dirapatkan? Itu kisahnya katanya bermula di Mesir. Cuma saya lupa siapa syekhnya ya. Kata beliau di Mesir itu ada namanya Idha'ah Misriyah. Kalau kita RRI lah, radio Republik Indonesia ya, radio resmi pemerintah. Dan di situ ada acara ngaji katanya di sana itu. Kemudian tidak ada orang yang bisa ngaji di radio itu kecuali melewati Syekh Fulan itu. Kalau Syekh Fulan itu yang ahlinya, ahli Quran ya. Dites dulu sama dia, kalau sudah lulus baru boleh ngaji di situ. Nah, beliau ini karena syekh besar istilahnya kan, dikenal sama orang, kemudian mengajarkan itu
mengajarkan, sebelumnya tidak, katanya sebelumnya tidak mengajarkan seperti itu, tapi dia mengajarkan ikhfa dan iklab ini, fasyafin iklab ini nggak didapatkan karena beliau banyak muridnya, akhirnya muridnya menyebar kemana-mana, mungkin yang ke Kuwait, yang ke Saudi, yang ke Indonesia, yang kemana-mana, akhirnya menyebar itu. Tapi Dr. Aiman beliau mengatakan bahwa kata beliau itu bacaan yang salah. Astagfirullahaladzim, kata dia, saya sudah mengajarkan selama 20 tahun bacaan yang salah. Kata dia, sekarang bacaan untuk ikhfa, safawi dan iklab itu didapatkan. Ini yang kata terakhir beliau ya, yang saya dengar di YouTube. Jadi akan kita baca tumbitu. Kemudian di nun mati pernah kita sampaikan, di nun mati ini secara garis besar nun mati atau tanwin atau dan tanwin secara garis besar dibaca menjadi berapa bagian? Dibacanya 2 bagian, ditahan dengan tidak ditahan. Yang ditahan apa saja? Pertama, iklab. Kedua, ikhfa hakiki. 3, idgham bi gunnah. Ini di nun mati. Di mim mati juga ditahan tidak ditahan. Yang ditahan idgham syafawi, ikhfa syafawi. Ada berapa semua? 5. 3 di nun mati, 2 di mim mati yang ditahan. Ada di luar itu yang ditahan gunnah musyaddadah. Begitu. Baik, kita lihat ke contohnya ya. Kita lihat yang nun mati. Ada yang nun mati di sini tumbitu, ini satu kata. Ada yang lebih dari, ada yang 2 kata nih. Mim baqliha, min dengan baqliha. Yang bagi satu kata. Lidzambika satu kata ya. Tapi mim ba'di 2. Ada min, ada ba'di. Jadi intinya bisa 2 ya. Ada nun mati bisa 2, ada yang satu kata atau satu kalimat, ada yang 2 kalimat. Adapun untuk yang tanwin semuanya 2 kalimat ya. Awanun dengan baina, awanum baina. Kita baca insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikutin. Tumbitu mim baqliha bagi lidzambika bidzambihim mim ba'di tu'mim birabbih layumbadzanna mim baqiyah yu'min billahi. Ini yang nun mati. Sekarang lihat yang tanwin. Awanun baina waqi'un bihim idzim ba'atha sami'an basira kiramin bararah yawma idzin basirah baghyan bainahum munfatirun bih yaumi idzin bibanihi. Bacanya yaumi ya. Yaumi idzin bibanihi alimun bima. Nah, gitu. Jadi intinya iklab ini termasuk yang ditahan. Jadi ikhfa hakiki, kemudian idgham bi gunnah, kemudian iklab. Ini wajib ditahan. Baik, kita masuk ke latihan.
Ini untuk contoh iklabnya. Ini ada di kalimat yang ada garis bawahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah innallaha sami'un 'alim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi 'ibadihi khabiran basira. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. Di situ iklab, jangan fang tapi fam. Ya. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat
لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن عدة عين ضمة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Ini iqlab ya, sudah selesai kita bahas. Jadi kesimpulannya iqlab ini nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan ba. Cara bacanya sama dengan apa? Ikhfa syafawi. Gimana ikhfa syafawi itu? Mim mati bertemu dengan ba. Cara bacanya bibirnya dirapatkan tetapi tidak ditekan dan ditahan ya. Wahum bil akhirah mim baqaliha gitu. Jadi ditahan. Baik, ulangi. Nun mati atau tanwin berapa yang ditahan? 3 apa aja? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, iqlab. Mim mati apa saja? Ya, di luar itu gunnah syaddah. Kita komitmen dengan ini, insya Allah bagus bacaannya. Komitmennya dengan ditahan ya, yang ada 6. Tapi sekarang sudah jam 9, kita jarang tilawah ya. Kita langsung tilawah dulu ya. Sampai iqlab selesai. Pekan depan kita akan bahas sifat ar-ridha. Makhluk 8. Kan ada 3 aja. Tenggorokan, lidah, dan bibir. 3 dulu. Di tenggorokan ada berapa? Hurufnya 6. Bibir 4 apa 5? 4. Kemudian di lisan berapa? Pangkal 2, 3. 18 tambah 6 tambah 4. Atau untuk memudahkannya huruf hijaiyah kan sementara kita ambil 8 ya. Di tenggorokan ambil berapa? Ambil berapa bibir? 6 sampai 4 10. Sisanya berapa? Ya udah, 18 adanya di lisan. Begitu. Kemudian huruf hijaiyah dilihat dari sisi tipis dan tebal. Ada berapa? Ada tipis, ada tebal. Cirinya gimana? Yang tipis. Ya, bunyi A. Yang tebal bunyi O. Ada berapa yang tipis? Atau yang tebal deh? Yang tebal. Yang tebal berarti ini pertama nih O ini. Gho, kho, ko, ya kan? Gho, kho, ko kesananya tuh. Pangkal lidah. Kemudian ujung lidah. Ujung lidah itu 1 la na ro. Tada, sada,
zasa. Berapa tuh? Ada satu lagi pinggir lidah. Do. Berarti berapa? So, do, to, do, ko, go, ho. Banyak amat. Yang O-nya saja. Kalau di 4 ada 5, tapi kalau di ada 6. Masih ingat? Di sini apa nih? Yang O apa aja? Berapa? 8. Ya. 8 kan? Kalau dikasih fathah bunyinya O. Nah, ini tebal. Nah, sekarang gimana cara bacanya? Jadi bentuk mulut ini ada 3 cara baca Quran tuh. Yang pertama, untuk huruf-huruf yang aha datar. Untuk huruf woho dan seterusnya biasa aja. Biasa maksudnya tidak ditarik ke sini, tidak dimonyongkan ke depan. Paham nggak tuh? Karena kalau dimonyongkan ke depan jadinya huruf monyong, ini nggak ada. Yang monyong apa? Jadi cara baca itu 1 datar, 2 biasa atau normal ya, 3 monyong. Yang datar apa aja? Ini nih, yang bunyi A ya. Yang biasa, yang monyong waw dan dhammah. Setiap ada dhammah monyong. Ya, monyong itu apa maksudnya? Monyong itu bibirnya ke depan, oh gitu. Tapi kalau yang ini bibirnya enggak ke depan, enggak ditarik, biasa aja normal. Terus bunyi O gimana? Tinggal suara dikeatasin aja. Pangkal lidah dinaikin kayak gini. Kita baca go. Tidak perlu go gituin mulutnya, biasa aja ke atas. Go. Coba sama-sama go. Kho, po, do, ro, po, lo, so. Jadi tidak ini kan tidak dimonyongkan ya, tidak digerakkan ke depan. Ya. Kalau dhammah baru u atau waw, u ya, lau. Nah, bukan nak budu. Ada lagi contohnya apa? Seperti khauf. Gimana khauf? Khau gitu ya. Jadi ada datar, ada biasa, ada monyong. Monyong ini untuk waw dan dhammah. Gitu aja. Sisanya udah kita jelaskan ya dulu kalau tidak salah. Nah, terutama ini. 1, 2, 3. Apa coba penjelasan di sini? Masih ingat nggak penjelasannya dulu? Apa yang ada di penjelasan di sini? Cara bacanya. Saat dia fathah, tebal tipis? Tebal. Berarti mulutnya gimana? Biasa aja. Kho, go, ko. Saat dia kasroh, datar, mulutnya datar. Ri, khi, ti. Saat dia sukun, ini sukun nih, sukun bukan dhammah. Sukun.
Gimana cara bacanya? Ngikutin harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, berarti masuknya ke tebal. Tuh. Au, ako. Kalau dia kasroh, ngikutin sebelum apa? Kalau dia kasroh berarti apa? Sama dengan goin dikasrohin, maksud gitu. Berarti ik, kecuali ini. Kalau ini kasroh, ini tetap bunyinya ini. Iko, jangan ike, jangan ike. Karena kalau ike dia ditarik berarti ike. Ini iko biasa. Itu aja penjelasannya. Paham ya? Insyaallah. Itu huruf. Cara baca. Jadi mulut saat baca Quran ada 3 bentuknya. Yang pertama, mulut kita datar untuk huruf-huruf A. Datar itu maksudnya ditarik. Jadi ada terasa tarikan sini dikit ya. Sini ke sini. Biasa berarti nggak ada tarikan. Nggak ada tarikan ke pinggir, nggak ada juga monyong ke depan. Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang baca sodnya gini, so, to, berarti dia salah karena dia bergerak ke depan. Ini nggak ada. Baik. Ini apa namanya? Selain huruf, tanda baca. Apa tanda baca itu? Ada harokat, ada sukun. Ya, tadi untuk baca harokat ngikutin hurufnya ya, yang tipis dengan tebal. Kemudian sukun, cara baca gimana? Ada mengalir, tidak mengalir. Mengalir tidak mengalir ini rikhwah dan syiddah. Ya, berapa huruf syiddah? Baju di kekuatan. Ada 8 ya. Baju di toko ataka. Berapa huruf rikhwah? Sisanya. Enggak sisanya ada lin umar ya. Jadi ada syiddah, ada bainiyah, ada rikhwah. Bainiyah berapa? Berapa? 5. Syiddah berapa? 8 sama 5? Sisanya 15 berarti. Kemudian ada tasdid. Cara baca tasdid gimana? Ditekan dengan ditahan. Ditahan berapa? Apa aja hurufnya? Nun dan mim ditahan. Itu. Kemudian nun mati dibagi 2 apa aja? Nun mati bagi 2. Ditahan tidak? Ditahan. Yang ditahan ikhfa hakiki, idgham biguna, iqlab. Yang ditahan idhar halqi dengan idgham bila gunnah. Kemudian mim mati bagi 2. Tahan tidak ditahan? Ditahan. Wasyafawi, idgham syafi atau idgham mi supaya gitu ya. Syafawi. Kemudian ditahan tersafawi. Kemudian mad bagi 2. 2 harokat lebih dari 2. Yang 2 harokat matubi badal diwad sin sugro. Ada berapa? 4. Yang lebih dari 2 sebab hamzah dulu. Mad wajib, mad jaiz, mad silah kubro. Sebab sukun. Mad arid disukun, mad lin, mad lazim. Berapa semua? 6. 6 tambah 4 10. Kalau yang tadi mim mati berapa tadi? Mim mati berapa semua hukumnya? 3. Nun mati 5. 5 sama 3 8 tambah 10. Itu yang perlu kita kuasai. Dan sudah kita kuasai alhamdulillah. Sudah kita pelajari habis ya. Terakhir malam ini tadi. Jadi untuk pengulangan yang hukum ini pengulangan yang ketiga nih. Di buku 1 sudah kita pelajari, di buku 2 sudah habis semuanya, di buku 3 sudah selesai semuanya. Nah setelah 3 kali berturut-turut, masihkah perlu tambahan materi lagi? Itu jelas. Ya. Setelah 3 kali berturut-turut. Ya. Dulu pernah saya sampaikan ya, kalau di buku 1 kita belum paham, di buku 2 diulang lagi, ada kan? Di buku 2 belum paham juga, di buku 3. Kalau di buku 3 nggak paham, kemana lagi nih?
Ya, karena udah habis materinya. Ke buku satu lagi berarti nanti. Ya. Baik. Begitu ya cara bacanya. Berarti walillahi ya. Baik, kita contohkan dulu sebentar ya. Wa. Wa ini huruf apa? Cara bacanya. Gimana cara bacanya waw? Monyong. Berarti gini. Wa. Ya. Jadi dia sebelum baca fathah, monyong dulu. Wa. Wa gitu ya. Kemudian lillahi tipis apa tebal tuh? Mafis samawati tipis apa tebal? Tipis. Wa mafil tipis. Berarti diapain mulutnya? Tarik. Monyong dulu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Ro dengan do-nya tebal dia. Ard, bukan jangan ard, jangan ditarik begini, enggak akan masuk nanti kedal. Ya, monyong, wawnya ada berapa di situ? Wa. Fisama wa, ma berarti monyongnya ada 3. Ya, kita perhatikan dulu. Sebentar wa dulu ya. Wa. Kemudian setelah itu tipiskan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ard ya. Kemudian lanjut. Wa ilallahi turjal umur. Tipis apa tebal? Ada yang tebal tidak? Ro-nya doang tuh. Ya, lamnya tebal di situ ya. Wa-nya monyong nih. Wa ilallahi tarik lagi tur, tu-nya monyong, ro-nya biasa tur. Ja tarik ul, ketemu dengan lam, u-nya dhammah monyong, lamnya datar lagi. Ul. Umur monyong, kemudian ro-nya sukun, tarik dikit bukan tadi maksudnya kerokan. Umur ya qara. Paham enggak ininya maksudnya? Jadi cara bacanya di awal nih walillahi, gimana cara bacanya nih? Wa-nya monyong sebelum fathah, wa, kemudian setelah itu tipis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Gitu. Ya. Kemudian kuntum gimana bacanya? Nah, lihat kuntum ku-nya dhammah. Nunnya apa? Datar. Berarti kembali langsung datar. Pas eng itu datar. Kun ya. Kemudian tumnya dhammah lagi. Ketemu mim. Mimnya datar lagi. Tum. Berarti ada bolak-balik di sini ya. Kuntum gitu. Khaira, kho-nya tipis tebal. Khoi-nya tipis ya. Khaira tebal. Dhammah monyong. Tahan mimnya. Tin. Kho-nya tebal di situ ya karena sebelumnya dhammah, sukun sebelum dhammah. Ukhrijat linnasi datar. Ta'muruna monyong. Bil ma'rufi datar, ro-nya monyong. Wa tanhauna, wa-nya monyong. Tanhau, u-nya monyong. Anil mungkar gimana? Mu-nya dhammah monyong, nunnya datar. Mungkari. Wa tu'minuna billah, wa-nya monyong, tu'minu monyong, billah datar. Walau monyong tuh. Walau ya, wawnya monyong. Amana ahlu datar. Amana ahlu alkitabi datar. Lakana datar. Khairal lahum. Kho dia tebal, ro-nya tebal, tapi ada lam di situ. Khairal, lamnya tipis, berarti dia datar lamnya. Lahum, humnya dhammah, mimnya balik lagi. Minhumul mu'minuna, tuh banyak dhammahnya di situ, ya wawnya.
wa aktsaruhumul fasiqun. Begitu. Kebayang tidak maksudnya? Paham ya? Jadi bentuk mulut kita pindah-pindah antara datar biasa monyong, datar biasa monyong. Begitu. Kalau dia huruf tipis berarti datar, huruf tebal berarti biasa, waw dan domah berarti monyong. Begitu bolak-baliknya. Baik, satu ayat dulu ya kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lanjut. Lan yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Lanjut. Lam jadi tasdid. Duribat alaihimudz dhillah adzillah. Duribat alaihimudz dhillatu aynama tuqifu illa bihab. Qalqalah harus wajib. Ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Wahab minan nasi wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna yatluna atau mau dari awal juga apa-apa. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi al-laili wa hum yasjudun. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Ya. Wa
Khalainya ditahan idgham bigunah. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Jad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم Itu ain. Wala auladuhum. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها Jad. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت Jangan ditahan. Kamathali rihin fiha sirrun asabat. كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تأمنون. Ya. Ula, lanya pendek. U-nya pendek. Ula. Ba-nya tekan, ada tasdid. Tuhibbunahum wala
يؤيدنا بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا وإذا قالوا أتوا عليكم الأنامل mina ghaiti kulqutu bi ghaitikum inna Allah alimun fis sudur bidzatis sudur. Lanjut. innallaha alimun dzati sudur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Ya, sudah selesai ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ya, saya perhatikan tadi mulutnya belum pas sesuai dengan teorinya ya. Mana yang dimonyongkan, mana yang biasa, mana yang ditarik. Ini kelihatannya mulutnya sama aja geraknya. Yang fathah, kasroh, domah sama aja gitu mulutnya. Ya. Ini perlu dilatih ya. Mungkin lihat di kaca, monyong gimana, biasa gimana, ini gimana gitu. Ya. Biar yang huruf ya apa, biar huruf yang keluar nanti sama. Ya. Perlu dilatih. Baik, tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.